Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita mulai dengan tilawah ya. Satu orang, ini ada berapa nih? 4 ya. Ada yang 3 dan 2 ya. Iya, Pak. Al-Kahfi. Yang sebelumnya itu Al-Kahfi awal atau akhir? Kemarin awal, Pak. Nah, berarti akhir. Najmi 3, Raya 2, Yanti 3, Maulana 2. Ayatnya. Saya, Pak, Dari saya dari ini belum kenapa? belum bisa ngaji, Pak. Oh iya. Masih Oke. Berarti 3 orang aja. Najmi 4, Najmi 4, Raya 3, Maulana 3. Jadi pas 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Tafadhol. Dari Najmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Raya. Ulaika ulaika lazina kafaru bi ayati rabbihim wa likaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakazu ayati wa rusuli huzwa innal lazina amanu wa milus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Itulah balasan mereka berupa neraka jahanam karena mereka telah kufur serta menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la tanquna anha iwala kullau kana fahku midadal lil
kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimisihi madada Kul kul innama ana fasarum mislun lukum nuha ilai mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liko rabbih falyamal amalan salihau wa wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Bahkan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Semoga dengan kita membaca surah Al-Kahfi, 10 ayat surah Al-Kahfi, semoga Allah lindungi kita pada Jumat hari ini sampai Jumat depan. Amin ya rabbal alamin. Silahkan hari ini sampai presentasi. Saya, Pak. Langsung saja dimulai. Nah, terima kasih sudah. Selesai ke sudah nih? Aduh, Naikkanlah dulu. saya mulai ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najmi, Selamat pagi. Najmi. Iya, Pak. Ini full screen ya? Iya, Pak. Kalau full screen itu biasanya freeze di layar orang lain. Di layar saya freeze. Usah full screen. Full screen ininya, slide-nya. Nge-freeze biasanya tuh. Tadi nge-freeze. Gini aja berarti, Pak. Ya, gak usah gak usah full screen. Oh iya. Belum. Share screen. Sudah muncul, Pak? Belum. Gimana, Pak? Oh, belum ya? Belum. Sudah kelihatankah slide saya, Pak? Sudah. Coba ke bawah, enggak? Freeze kah? Enggak. Sudah. Baik, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, dosen pengampu IT Disaster dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi pada keamanan sistem informasi di media sosial. Jadi media sosial ini kan telah mengubah cara kita berinteraksi dan komunikasi dengan orang lain. Nah, di balik mudahnya dan efisiennya media sosial sekarang ini juga banyak kerentanan keamanan yang harus kita jaga, kita atasi, seperti integrasi data. Jadi data pribadi yang kita unggah ke media sosial ini kan biasanya berkaitan dengan layanan yang lainnya. Itu bisa ningkatin resiko penyalahgunaan, seperti kita posting misalkan identitas di Instagram atau kita posting foto di Instagram, itu bisa jadi penyalahgunaan, mungkin diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus juga ada kontrol akses, itu pengaturan privasi pada media sosial yang harus kita kelola dengan baik untuk melindungi informasi pribadi dari penyusup dan penyalahgunaan. Terus juga ada aplikasi pihak ketiga. Kita integrasi dengan aplikasi pihak ketiga ini bisa membuka celah keamanan yang rentan terhadap serangan, seperti mungkin ada hacker atau sadap WhatsApp, aplikasi pihak ketiga. Terus keamanan sistem informasi pada media sosial itu bisa dengan dua cara. Pertama, inskripsi data, seperti di WhatsApp itu kan ada inskripsi end to end, itu kan untuk melindungi informasi sensitif. Terus ada pemeriksaan keamanan, melakukan pemeriksaan terhadap sistem informasi media sosial secara rutin untuk mendeteksi dan mengatasi celah keamanan. Jadi ada cara untuk kita memeriksa keamanan itu seperti yang teman-teman mungkin tahu, kita buka di pengaturan privasi, terus kita verifikasi akun, terus kita pakai sandi yang kuat, terus kita juga ternyata juga harus selalu membaruin perangkat lunak, karena kan mungkin aja di versi terbaru itu tuh kita bisa dapat fitur keamanan yang lebih terkini gitu. Terus pemeriksaan aktivitas akun kita, kalau misalkan ada yang mencurigakan gitu, jadi kita harus sering-sering cek. Terus juga pengaturan aplikasi, dan juga penting banget kesadaran dari diri kita untuk selalu ngecek keamanan informasi di media sosial kita. Terus klasifikasi keamanan sistem informasi pada media sosial bisa dilakukan berdasarkan aspek yang harus kita perhatikan dalam melindungi informasi dan data pengguna. Di sini ada kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Seperti mencegah akses yang tidak sah, menjaga agar data dan sistem tetap tersedia, memastikan data tidak diubah tanpa otorisasi. Terus di kerahasiaan itu menggunakan inskripsi. Ketersediaannya menyediakan cadangan data secara reguler, dan integritasnya itu implementasi kontrol akses dan validasi data. Terus juga membatasi privasi, terus menjaga terhindar dari serangan DOS, dan melakukan pengecekan integritas data secara teratur. Kemudian kerugian keamanan pada media sosial, kalau misalkan kita tidak perhatikan keamanan kita gitu, mungkin aja kita bisa dapat kejahatan cyber, itu seperti penipuan, pencurian identitas, serangan cyber, dan lainnya. Karena di zaman sekarang ini kan lagi banyak, misalkan kita kayak sempat kemarin kejadian itu di Instagram, itu kan ada fitur add story gitu. Jadi dari story orang kita add story, misalkan nama panggilan kita siapa, kayak gitu kan. Nah itu juga bisa bikin pihak yang nggak bertanggung jawab itu buat pencurian gitu loh, kayak yang lewat telepon yang entah itu kecelakaan, yang ujung-ujungnya minta pulsa atau minta uang, kayak gitu. Terus ada kekurangan privasi, seperti informasi yang tidak dijaga privasinya dapat disalahgunakan merugikan individu atau organisasi.
juga penyebaran berita palsu. Media sosial menjadi wadah penyebaran berita palsu dengan mudah yang dapat menimbulkan kekacauan dan kerugian bagi masyarakat. Dan belakangan ini, zaman sekarang ini nih, banyak sebagian orang yang mudah percaya dengan berita palsu gitu. Kayak misalkan Capres A tidak mau berjabat tangan dengan Capres B. Ya, jadi kayak sebagian orang itu langsung kayak misalkan di komennya gitu kayak memang orang ini gini-gini gitu loh. Maksudnya kayak nggak cari tahu dulu kebenarannya kayak gimana gitu. Itu beritanya betul atau enggak gitu. Tapi mereka langsung langsung ngejudge dari postingan itu gitu. Terus ada strategi untuk kita meningkatkan keamanan sistem informasi pada media sosial, yaitu verifikasi 2 faktor. Menggunakan verifikasi berbasis SMS atau aplikasi autentikasi untuk memperkuat keamanan akun media sosial seperti WhatsApp, terus Gojek, Instagram, atau M-Banking, itu kan biasanya ada verifikasi 2 faktornya. Terus backup data seperti foto, terus juga misalkan di email gitu juga kita harus rajin backup, takutnya kan tiba-tiba hilang atau tiba-tiba ke-hack kayak gitu. Terus penilaian keamanan, menggunakan jasa profesional keamanan sistem dalam melakukan penilaian audit keamanan secara berkala. Ini mungkin untuk perusahaan yang besar gitu kan, jadi kita harus pakai orang untuk membuat sistem keamanan. Jadi keamanan sistem informasi pada media sosial ini harus jadi prioritas kita dalam ancaman atau kerentanan yang ada gitu. Kita harus menerapin strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dari pentingnya keamanan. Kita juga bisa menjaga informasi data agar tetap aman dalam dunia digital kita yang semakin kompleks ini. Mungkin itu saja dari saya tentang klasifikasi keamanan data pada media sosial. Mungkin kurang, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nah, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. Langsung ke Najmi aja ya. apa tindakan yang dapat diambil jika ada identifikasi pelanggaran keamanan? Izin mengulang pertanyaannya tadi, tindakan apa yang kita ambil kalau ada identifikasi pelanggaran keamanan? Iya. Misalkan tiba-tiba kita dihack gitu kan, maksudnya ya, ke pelanggaran keamanan, maksudnya tiba-tiba pelanggaran keamanan. Misalkan akun kita ya di hack atau apa gitu, kita ubah kata sandi kita. Ada beberapa langkah kalau misalkan tiba-tiba punya kita disalahgunain gitu kan, misalkan akunnya gitu. Pertama kita bisa laporkan, terus laporin ke laporan penyalahgunaan, terus juga kita bisa periksa aktivitas terakhir kita melalui Gmail kayak gitu. Terus juga kita aktifin verifikasi 2 langkah lagi, kita ulang lagi ubah kata sandi lagi gitu sih. Itu juga kita gunain fitur nonaktifkan akses yang tidak dikenal, seperti itu. Apakah ada sanggahan?
Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada sanggahan dan masukannya, saya persilahkan. Oke, enggak ada ya. Nah, itu ada pertanyaan di kolom pesan. Ada pertanyaan dari Raya. Iya, baik Pak. Coba dibacakan. Saya Raya Fariza ingin bertanya bagaimana cara kita mengamankan informasi di media sosial, apakah bisa menggunakan aplikasi atau dengan cara lain? Hmm, uh, Kalau dari yang saya tahu, kalau misalkan mengamankan informasi di media sosial itu, yang saya tahu sih baru dari Gmail ya. Maksudnya kayak kita aturnya dari Gmail. Cuman kalau untuk cara lain, saya kurang tahu. Bapak boleh bantu ya Bapak untuk mengamankan informasi di media sosial. Media sosial, aplikasi. Kalau aplikasi, setahu saya itu, siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Ada lagi nak yang mau jawab? Yang mau nanya. Atau ada yang mau menambahkan tadi jawabannya untuk Maulana dan Raya? Ada? Oh, tidak Tidak ada, Pak. Hah? Apa Raya? Tidak ada, Pak. Saya bertanya aja, Pak. Nggak ada ya. Jadi dua pertanyaan. Kalau Lana tadi ini ya, apa caranya ya? Cara atau apa tadi Lana? Iya Pak, bagaimana mengidentifikasi kalau misalkan ada pelanggaran ini keamanan? Kan biasanya kalau kita login di device yang lain biasanya ada notifikasi dari email biasanya kan. Apakah betul ini Anda? Nah, itu setahu saya itu salah satunya ya. Salah satu bentuk keamanan proteksi dari sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian coba login Instagram di device lain, misalnya di laptop kah atau di HP lain, nah itu biasanya masuk email yang email konfirmasi yang menanyakan bahwa apakah benar ini Anda. Kalau iya kan pilih yes, I'm in. Nah, kalau no, biasanya nanti diarahkan untuk mengganti password kan gitu. Itu yang biasa ini kan kita alami. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semua, apakah di sini ada yang pernah akunnya dihack, entah sosmed, entah akun game dan lain-lain? Ada yang pernah dihack nggak? Ada yang pernah Kalau dihack? saya nggak pernah. Nggak pernah kah Raya? Nggak pernah.
Nggak pernah saya, Pak. Atau teman Pernah, ada Pak. yang pernah dihack? Ada teman, biasanya tuh Kalau ada tuh eh, teman itu biasanya kalau gamer kan mungkin akun Mobile Legendnya kah dihack, tiba-tiba nggak bisa dipakai, namanya berubah. Ada yang kayak gitu nggak kalau akun game? Kalau saya sih ada sih, Pak. ada ya. Iya, Pak. Biasanya kalau di game itu dia ada notifikasi atau tiba-tiba langsung ini aja, langsung nggak bisa login. Nggak bisa login aja sih, Pak. Nggak bisa login ya, nggak ada notifikasi kan kayak sosmed ya. Iya, Pak. Nah dari situ kemungkinan kemungkinan proteksinya, tingkat keamanannya itu lebih lebih kuat sosial media dibanding ini ya, aplikasi game. Karena yang saya tahu juga kalau akun game itu dihack itu kan tiba-tiba ya, tidak ada notifikasi pemberitahuan. Bedanya sama sosmed itu kita login, cuma login di device lain itu, kita atau orang lain yang login di device yang lain, menggunakan device yang lain, login akun sosmed kita menggunakan device lain, itu kan ada notifikasi dari email. Kalau dia yang pakai menggunakan Google Mail berarti Gmail ya kan, Gmail masuk notifikasi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah dari situ kita bisa menganalisis kemungkinan itu proteksinya lebih kuat sosmed dibanding aplikasi game. Itu yang biasa kita ini kan, kita biasa hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini kita ambilnya contoh yang sering kita temui aja biar relate. Kemudian sosmed WA. Nah, kalau IG itu kan bisa di beberapa device ya, betul apa enggak? IG. Kita login di HP, Betul, Pak. betul kan? HP. Misalnya kita pakai 2 HP. Dua-duanya login bisa, ya kan? Ditambah misalnya login lagi pakai laptop bisa. Bisa kan? Bisa ya. TikTok bisa juga. Iya bisa, TikTok, Pak. TikTok, Telegram bisa. Nah, beda sama What? apa? Beda sama apa? Beda dengan WhatsApp. WhatsApp itu dia di laptop bisa, di HP bisa. Tapi kalau menggunakan dua HP itu nggak bisa, setahu saya. Jadi misalnya kalian punya 2 HP, WA pribadi ya semuanya. Kalau WA bisnis ya beda. WA pribadi di HP 1, kemudian kalian coba lagi login di WA pribadi di HP yang kedua, itu setahu saya nggak bisa. Bisa tapi nanti terpindah ke HP yang lain, ya kan? Kalau kalian punya 2 HP harus pilih salah satu, mau pakai HP yang mana untuk WA. Nah makanya di situ ada WA bisnis. Jadi WA bisnis itu kan untuk bisnis ya, lebih fokus ke bisnis. Jadi kalau misalnya memang lebih dari satu HP-nya, yang satu itu menggunakan WA bisnis, yang satu lagi menggunakan WA biasa. Kalau WA itu kan kalau misalnya di laptop, satu laptop, satu HP bisa. Nah, kalau 2 HP nggak bisa, harus pilih salah satu. Itu. Ya biasanya memang ada notifikasi. Notifikasi itu bisa dari email, bisa dari SMS. Kalau misalnya kalian OTP kan biasanya ada kode OTP biasanya. Kalau memang ini ya, itu salah satu juga tuh, salah satu proteksi atau pencegahan untuk menjaga keamanan ya. Biasanya kalau kalian kan ada kode OTP, entah itu kalian mau login akun, misalnya mau login ulang di Instagram, login ulang di TikTok, WA biasanya ada OTP, kode OTP. Entah itu kan bisa melalui email yang kita pakai untuk mendaftar, atau bisa juga melalui
nomor HP notifikasinya lewat SMS. Kalau memang kita daftarnya pakai nomor HP, bisa ada yang bisa melalui SMS, ada juga yang bisa melalui telepon untuk mengirimkan kode OTP. Nah, kode OTP itu salah satu bentuk keamanan, kode OTP. Apalagi kalau untuk aplikasi ini ya, aplikasi pihak ketiga untuk keamanan sosmed, setahu saya itu tidak ada. Yang biasa kita temui itu aplikasi untuk menjaga keamanan, misalnya galeri. Pernah enggak kalian atau teman kalian, misalnya kalian membuka galeri, itu ada kuncinya. Nah, itu kan pakai aplikasi kan itu kalau di HP. Kalau misalnya mau buka galeri ya kan, mau buka galeri teman atau galeri kita sendiri, itu ada dikasih password. Nah, itu kan salah satu aplikasi untuk menjaga keamanan privasi kita. Itu setahu saya di situ. Kalau sosmed yang saya tahu sih tidak ada yang seperti itu untuk misalnya mau buka. Nah, kalau sosmed itu, tapi saya itu kan tadi yang saya bilang kalau mau buka galeri. Nah, itu kan bisa juga diterapkan, setahu saya bisa diterapkan di sosmed, di HP ini ya. Ini yang saya sampaikan HP. Jadi kan kalau misalnya buka HP, mau buka galeri, itu minta password, entah itu PIN kah, entah itu kode pola kah, entah itu password huruf dan sebagainya. Setahu saya itu ada kalau aplikasinya. Dan itu bisa diterapkan juga di sosmed. Misalnya tadi kan di galeri, mungkin ada foto-foto yang privacy yang menurut kita orang tidak perlu lihat gitu ya. Jadi kita kasihkan keamanan di situ. Setahu saya bisa di galeri, bisa juga di Instagram, bisa, Line bisa. Jadi kita tinggal pilih. Jadi install aplikasi, kemudian pilih aplikasi mana saja yang ada di HP, yang mana yang mau kita proteksi atau kita kunci, kita beri password. Setahu saya ada itu. Nah, ada setahu saya. Jadi bisa di galeri kita kunci, kemudian telepon, SMS, kemudian itu sosmed bisa. Jadi kalau kita klik di HP itu, kita klik Instagram misalnya, kita klik minta kode. Setahu saya seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang media sosial? Tadi juga ya, masalah berita hoax. Nah, berita hoax ini teman-teman juga jangan apalagi ini lagi mau pemilu ya. Jadi sangat banjir informasi tentang kampanye lah, tentang paslon. Ini bukan cuma berlaku untuk tentang pilpres ya, tapi untuk segala hal. Jadi teman-teman harus bijak juga menggunakan sosial media. Jadi kita harus belajar mengambil sudut pandang dari berbagai aspek, dari berbagai arah ya. Jangan ambil dari satu arah aja. Jadi misalnya tadi bahas pilpres ya, misalnya paslon 1 misalnya. Paslon 1, setiap paslon pasti ada yang suka, ada yang enggak ya, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau mau adil kalian harus lihat berita yang pro, yang kontranya juga, yang mendukung dan juga yang tidak mendukung, atau namanya oposisi, atau yang tidak mendukung ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi positif dan negatif. Jadi jangan langsung kalau mendapat informasi itu jangan
langsung di-share. Jadi dicek dulu. Kalian misalnya dapat broadcast di WA tentang berita apa-apa, jangan langsung percaya dulu, kalian cari dulu. Sekarang gitu ya. Sekarang itu kita tidak ini. Jangan terlalu gampang percaya dengan informasi yang ada. Jangan terlalu percaya. Jadi kalian harus filter dulu. Masuk satu, ditampung dulu, cari lagi apakah betul, ya kan? Apakah betul beritanya itu? Nah, cari dulu. Karena kan apalagi ini ya, yang rentan itu orang tua kita itu. Orang tua kita yang ini ya, yang rentan kan banyak juga kasus penipuan itu orang tua yang juga setahu saya itu orang tua yang banyak kena ya, kasus-kasus penipuan misalnya yang kayak scam, yang kirim kan ada tuh sempat viral tuh yang undangan, ya kan, undangan kalau diklik itu bisa menghack HP gitu ya, bisa mengintip isi dalam HP kita, ya kan, undangan gitu kan, undangan APK, apalagi sebelumnya tuh kemudian yang kurir, misalnya ngirim pesanan kan, saya kurir ini bla 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 bla, ini pesanannya, kita klik itu langsung ini kan, langsung dia bisa melihat isi dalam data HP kita. Nah itu kan orang tua yang banyak yang kena. Nah jadi teman-teman ya jangan langsung percaya lah kalau ada apa-apa, itu jangan langsung percaya. Zaman sekarang ini kan zamannya ini ya, zamannya fitnah, penuh dengan fitnah. Jadi kita jangan terlalu percaya, apalagi sekarang teknologi canggih, ada yang namanya AI, yang mana AI ini juga kan semakin berkembang terus. Jadi foto KTP itu juga bisa dimanipulasi. Kan ada yang swafoto kan, yang kita megang KTP terus selfie kan. Nah, itu kan bisa dimanipulasi juga dengan AI. Foto bisa, suara. Misalnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab ingin menggunakan atau ingin menyamai suara kalian, itu bisa. Apa-apa sekarang bisa. Makanya itu kita jangan terlalu gampang percaya ya. Video, foto, suara itu sekarang semuanya bisa dimanipulasi dengan teknologi. Jadi pesan saya, teman-teman jangan terlalu gampang percaya dengan informasi yang ada. Jadi ditampung dulu, jangan langsung men-share atau menjudge sesuatu secara sepihak. Jadi lihat dari dua sisi, pihak yang positif, pihak yang negatif juga dilihat. Bisa jadi sekarang ini kan sesuatu yang salah itu kalau diumbar terus itu nanti bakalan bisa dianggap benar. Nah, zamannya sekarang tuh seperti itu, sesuatu yang salah itu diumbar terus, dimunculkan terus. Nah, nanti lama kelamaan otak manusia itu menganggap bahwa itu benar karena sering muncul kan, padahal itu salah. Nah, itu teman-teman harus ini ya, diperkuat literasi digitalnya. Jangan terlalu gampang terpengaruh. Harus dicari tahu dulu benar atau tidaknya informasi tersebut. Jangan terlalu gampang percaya. Kemudian pencurian ini ya, mungkin tadi ada dijelaskan tentang pencurian apa tadi ya, konten atau ini ya, hak cipta mungkinnya tadi. Dan ya tadi penyebaran berita palsu ya, tentang ini hak cipta atau ini ada nggak tadi ya, pendengaran saya tadi ada penyebaran berita palsu. Penyebaran berita palsu tadi ya sudah saya jelaskan. Dan juga makanya konten kreator itu salah satu caranya agar tidak ini ya, gampang diedit atau dimanipulasi kontennya, itu diberikan watermark, ya kan.
misalnya watermark di tengah, ya kan. Kalau podcast itu diberikan ini waktu, ya kan, durasinya diberikan di tengah-tengah, biasanya di tengah-tengah, ataupun biasanya di tengah ya. Kalau kita lihat itu kalau podcast itu di tengah-tengah, supaya harapannya itu ya kalau dipotong itu ketahuan gitu ya. Cuma ya namanya kita sebut saja dia reupload itu maling ya. Jadi reuploader juga pintar juga ya. Ya kalian lihat aja sendiri. Ya itu juga untuk kan watermark, diberikan durasi ya kan, konten-konten itu kan, konten YouTube kah, Instagram kah, TikTok kah, diberikan watermark, diberikan apa, durasi itu supaya tidak tidak dimanipulasi, tidak di reupload, supaya tidak ini ya, tidak dipotong-potong gitu ya, dimanipulasi ininya, videonya tidak dipotong-potong, karena itu kan ya itu nanti bisa lari ke ranah hukum kan, dan juga bisa untuk menyerang pihak lain. Nah makanya diberikan watermark ya. Tapi ya reuploader ya pintar juga ya, namanya maling itu pintar juga dia. Tingkat analisisnya juga tinggi tuh para maling itu ya. Jadi biarpun di watermark ya tetap juga ada aja akalnya untuk mengakali ya, untuk mengakali konten, tetap aja di reupload. Nah itu sebenarnya reupload itu mencuri ya, reupload itu mencuri hak cipta orang lain. Yang saya tahu uang dari situ ya haram ya, karena mencuri hak orang lain, mencuri konten orang lain, mencuri ciptaan orang lain. Setahu saya itu haram hukumnya. Jadi para reuploader itu ya setahu saya hukumnya haram ya, karena punya orang diambilnya tanpa izin, diupload ulang. Jadi jangan sampai lah kayak gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.